Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Ustazah, apa kabarnya? Anak-anak Ustazah kelas 5A Ali bin Abi Thalib dan kelas 5B Zaid bin Sabit. Semoga kalian selalu sehat ya. Hari ini bersama Ustazah Kiki kita akan belajar tema 3 muatan pelajaran IPS. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak Ustazah, silahkan ambil buku tematiknya, buka halaman 104. Kita akan belajar tentang muatan pelajaran IPS. Pada hari ini kita akan belajar manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi. Amatilah gambar pada halaman 104. Gambar tersebut memperlihatkan bahwa kita tidak dapat hidup tanpa berinteraksi dengan orang lain. Artinya, kita tidak dapat hidup sendiri. Banyak kebutuhan hidup tiap-tiap orang yang tidak dapat dipenuhinya sendiri. Kita juga memerlukan keberadaan orang lain untuk saling bertukar pemikiran, saling bantu, dan saling bekerja sama. Itulah sebabnya manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Hasil panen padi kemudian diolah menjadi beras. Beras diangkut dari petani ke agen-agen beras untuk disalurkan ke warung-warung yang menjual kembali beras-beras tersebut. Kegiatan ini memperlihatkan kegiatan ekonomi distribusi. Selanjutnya, konsumen beras termasuk orang tua kalian membeli beras di warung-warung, di toko, pasar, ataupun swalayan. Mereka kemudian memasaknya dan menghidangkannya di meja untuk dikonsumsi. Tentu hal ini memperlihatkan kegiatan konsumsi. Selain sebagai makhluk sosial, manusia juga merupakan makhluk ekonomi, karena manusia berusaha untuk memenuhi semua kebutuhannya. Contohnya saat kita merasa lapar, apa yang kalian lakukan? Pastinya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kalian akan mencari makanan kemudian memakannya. Contoh lainnya, kalian kan sebagai siswa pasti perlu seragam, sepatu, buku, peralatan tulis, dan lainnya. Tentunya orang tua akan berusaha memenuhi kebutuhan kalian tersebut. Nah, itu artinya kita sebagai makhluk ekonomi. Dalam lingkup yang lebih luas, tentunya masyarakat pun melakukan hal yang sama. Saat ada kebutuhan yang harus dipenuhi, masyarakat akan berusaha memenuhi kebutuhan yang ada. Selanjutnya, kita akan membahas kegiatan ekonomi yang bertanggung jawab. Kegiatan ekonomi yang bertanggung jawab itu merupakan kegiatan yang memikirkan dampak yang nantinya akan terjadi, baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang, sehingga nantinya pelaku ekonomi seperti konsumen, produsen, dan distributor tidak melanggar aturan-aturan yang ada di masyarakat. Sebagai contoh, tujuan yang diinginkan produsen dan distributor adalah memperoleh keuntungan. Untuk mencapai keinginan mendapatkan keuntungan tersebut, kadangkala ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang mereka lakukan yang tidak bertanggung jawab. Misalnya adalah membuang limbah sembarangan. Seharusnya mereka olah dahulu limbahnya. Setelah melalui proses pengolahan limbah, hasilnya sudah aman, boleh dilepas ke alam. Itu sudah menunjukkan kegiatan ekonomi yang bertanggung jawab. Contoh kegiatan ekonomi yang bertanggung jawab lainnya ialah 1. Produsen tidak mengambil sumber daya alam secara berlebihan. Artinya produsen hanya mengambil secukupnya saja. Yang kedua, harus menjaga persaingan secara sehat, tidak boleh ada kecurangan. Ketiga,
Mengonsumsi barang yang kemudian menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Yang terakhir adalah mengonsumsi barang yang bermanfaat bagi kesehatan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mari kita bersama-sama menutup pembelajaran dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.